Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di program live interaktif Fatwa TV dengan tema fikih ibadah bersama guru kita Ustadz Anas Burhanuddin hafizallahu taala. Kemudian salat dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga di kiamat kelak nanti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, kita informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini Anda juga dapat mendengarkan melalui relay radio anggota RTVC, di antaranya Radio Tuah FM Riau, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Mas FM Solo. Dan untuk Anda yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan sebelum kita merespon pertanyaan yang telah masuk, dan alhamdulillah telah hadir bersama kita di studio Jember Fatwa TV pemateri kita pada kesempatan ini, guru kita Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullah taala, yang belum merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa amsaytum Ustaz? Allah amsaytu bi khair walhamdulillah. Sallallahu tabaraka wa ta'ala an yahfaz jami'a al-musyahidin wal mustami'in. Ya, saya baik alhamdulillah, dan kita doakan semoga para pendengar dan pemirsa kita senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, sebagaimana bahasa Ustaz di pembukaan ini kita minta berupa nasihat sebagai kalimat pembuka Ustaz. Tafadhal mazkura ma'jura. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nasihat pembuka untuk kesempatan kali ini adalah nasihat dari guru kami, Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan, saya merenung pada kondisi 4 imam madhab, maka saya mendapatkan sesuatu yang agung dalam sirah mereka. Mereka semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Imam Abu Hanifah dengan qiyas, kemampuan qiyas. Sedangkan Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hanbal diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu hadis. Semuanya punya ilmu hadis, tapi keduanya lebih menonjol daripada yang lain dalam bidang ini. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala diberikan keistimewaan dalam bahasa Arab dan usul fikih. Kemudian beliau mengatakan, maka barang siapa yang mencintai mereka semuanya, mengagungkan mereka semuanya, maka kemudian mereka memilih pendapat yang paling kuat daripada pendapat mereka, maka akan terkumpul padanya kelebihan-kelebihan yang terpisah pada 4 orang imam madhab ini. Ya, di sini boleh menjelaskan bahwasanya kita harus menghormati semua imam madhab. Kita semuanya harus mengagungkan mereka karena mereka layak untuk dihormati dan diagungkan. Dan kita tidak boleh untuk fanatik kepada salah satu mereka karena hal tersebut dilarang oleh mereka. Mereka sendiri mewasiatkan agar jangan kita fanatik kepada mereka. Dan kalau kita belajar, kemudian mendapati ada salah satu dari mereka yang lebih kuat pendapatnya di suatu masalah, kemudian di permasalahan yang lain yang lebih kuat adalah pendapat ulama yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, maka kewajiban kita adalah berusaha jika itu mungkin untuk mendapatkan pendapat yang paling kuat dalam setiap masalah, dan jika begitu akhirnya kita bisa mengumpulkan ya, kebaikan-kebaikan yang terpisah
pada para ulama tersebut. Ya demikian, semoga bermanfaat. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz, nasihat pembuka di kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kita kembali mengajak untuk pemirsa dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada untuk berpartisipasi di acara ini, bertanya langsung berkaitan dengan fikih ibadah, bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Baik, kita bacakan saja soal yang pertama telah masuk Ustaz. Dari Ibu Desi di Riau Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Anak-anak saya umur 10 tahun dan 12 tahun masih ngompol Ustaz. Sudah berusaha berobat, qadarullah belum sembuh. Pertanyaannya, bagaimana cara membersihkan yang benar pakaian dan spray bekas dari ompolnya Ustaz? Apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua Ustaz agar sembuh ompolnya Ustaz? Jazakallah khair. Iya, hal ini adalah ujian bagi para orang tua ya. Namanya anak-anak, ya wajar mereka masih ngompol. Meskipun juga kita melihat anak-anak ini sembuh ngompolnya tidak di umur yang sama. Ada sebagian yang lebih cepat, ada sebagian yang agak terlambat sembuhnya. Dan itu butuh kesabaran dari para orang tua. Itu adalah pintu pahala bagi mereka. Mereka bisa ihtisab dengan memberikan pendidikan yang baik, membiasakan kepada mereka kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga akhirnya mereka lama-lama bisa sembuh dari ngompol yang cukup merepotkan ini. Kemudian juga penting untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, taufik ya, kita berusaha tapi yang menentukan sukses tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu, termasuk dalam urusan dunia sekalipun. Ini penting ya. Jadi meminta kepada Allah tidak hanya dalam urusan-urusan akhirat, tapi yang terbaik adalah kita meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan termasuk yang sederhana-sederhana, ya disebutkan bahwasanya para salafus saleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala garam dapur mereka jika habis. Garam dapur diminta kepada Allah. Kemudian juga disebutkan bahwasanya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tali sandal mereka yang putus. Ya, ini pun dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya adalah liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta shish'ana alihi idza qata. Hendaklah seorang di antara kalian meminta kepada Allah semua hajat dan kebutuhannya sampai tali sandalnya jika putus. Ini sebuah hadis riwayat Tirmidzi yang dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Jadi kita juga perlu mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bisa konsultasi kepada para dokter karena mereka yang ahli dalam hal ini ya. Dan kalau saya ditanya, ya saya cuma punya pengalaman pribadi barangkali yang bisa diterapkan. Sebenarnya anak-anak kita ini biasanya mereka suka tidur ya ketika kondisi sudah capek sekali. Jadi mereka akan menghabiskan tenaga mereka untuk bermain, ya, atau untuk beraktivitas. Dan ketika mereka tidur itu berarti mereka sudah betul-betul habis tenaganya. Nah, ketika kondisi seperti itu biasanya mereka malas untuk ke kamar mandi. Nah, jadi akhirnya ya sudah mereka langsung blek tidur, padahal mereka belum kencing. Jadi sebenarnya mereka sudah bisa mengkontrol dalam kondisi sadar. Ketika mereka tidak tidur itu mereka bisa mengontrol diri mereka. Tapi ketika mereka tertidur di situ mereka lupa. Gitu. Jadi salah satu kiat yang menurut saya cukup efektif adalah bagaimana menjaga mereka agar jangan sampai tidur sebelum mereka kencing dahulu. Nah, kalau mereka sudah kencing dahulu sebelum tidur, nah itu insya Allah mereka akan cukup tahan lah sekitar untuk ya 6 jam, 7 jam, 8 jam tidur itu insya Allah bisa tidak kencing ya, tidak ngompol karena sebelum tidur mereka sudah kencing. Itu barangkali bisa dicoba. Adapun sehubungan dengan kasur mereka yang terkenai kencing ya, maka tentunya jika mereka belum balik ini urusannya gampang ya, sebenarnya urusannya gampang. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwasanya seorang muslim ya tidak diwajibkan untuk suci dari najis kecuali
jika mereka akan melakukan ibadah yang disyaratkan harus suci di dalamnya. Seperti sholat misalnya, kita disyaratkan harus suci badan, pakaian, dan tempat kita sholat. Maka dalam kondisi seperti itulah kita diharuskan untuk benar-benar bersih dari najis. Adapun di luar itu maka tidak ada kewajiban untuk selalu bersih dari najis. Karena para ulama membolehkan. Mereka mengatakan tidak masalah seorang muslim duduk di atas kasur yang ada najisnya, atau duduk di atas batu yang ada najisnya, atau bekerja di tempat yang najis. Kadang-kadang sebagian orang harus bekerja di tempat yang najis. Maka mulabasatun najasah atau terkena najis, atau bahkan bekerja atau duduk di tempat yang bernajis, ini tidak masalah. Ini bukan sesuatu yang haram, bukan suatu dosa. Ya, apalagi jika pekerjaan kita menuntut seperti itu. Yang harus bersih dan suci adalah saat kita sholat, ya. Saat kita sholat maka kita harus suci. Saat kita melaksanakan ibadah yang kita harus suci, maka disitulah kita harus membersihkan badan kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita dari najis tersebut. Ya, demikian. Jazakallah khairan Ustaz. Nah, atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita sudah terhubung kepada penelpon yang masuk, Ustaz. Kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini suaranya saya kenal suara Ibu Ida Ustaz di Palembang. Ya, silakan Ibu Ida. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Pak Ustaz, saya ini menanya sholat tahajud malam ini Pak Ustaz. Ya, silakan Ibu. Malam kemarin itu saya kesiangan Pak Ustaz. Tahu-tahu itu sudah azan subuh Pak Ustaz. Masya Allah. Iya, bagaimana Pak Ustaz? Apa saya itu sholat duha itu saya mengkodok apa bagaimana ya Pak Ustaz? Cukup Ibu. Ya. Ya, ini satu lagi Pak Ustaz, soal orang memberi hadiah ini Pak Ustaz. Ya Ibu, silakan. Ya, begini, tetangga saya ini kemarin itu motong kerbau Pak Ustaz. Nah, lalu saya itu dipanggil Pak Ustaz, suruh merewang masak-masak begitu Pak Ustaz. Terus sudah ini hari ini saya itu dikasih hadiah Pak Ustaz, dikasih uang 300.000. Apa saya kembalikan apa bagaimana ya Pak Ustaz? Minta solusinya ya Pak Ustaz. Itu hadiah apa upah gitu. Apa upah Ibu? Saya itu rewang masak di situ sudah mulai hari Sabtu Pak Ustaz, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, Selasa sudah 4 hari Pak Ustaz. Ya, kebiasaan masyarakat emang kalau membantu diberi imbalan atau tali asih Bu ya? Tidak Pak Ustaz. Enggak. Iya, apa dia itu melihat saya itu karena saya janda, paling saya miskin ini paling Pak Ustaz begitu paling. Okay, bisa dipahami, bisa ditangkap Ibu. Ya, cuma itu Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida di Palembang, Sumatera Selatan. Silakan Ustaz. Yang pertama tentang sholat tahajud, ya, apakah saat kita tidak bisa bangun di malam hari karena capek atau lain hal, kita perlu mengqadha'nya di waktu duha? Ya, jawabannya adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW mencontohkan mengqadha' salat-salat yang biasa beliau lakukan setiap hari. Jadi di antara yang beliau qadha' adalah salat sunnah rawatib yang muakkad, ya, yang ditegaskan, ya, seperti qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah ba'diyah zuhur, kemudian ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Ini adalah salat rawatib yang senantiasa dijaga oleh Rasulullah SAW. Maka suatu ketika beliau tidak sempat untuk mengerjakan salat ba'diyah zuhur karena beliau ada tamu, maka beliau mengqadha'nya setelah asar. Kemudian juga pernah suatu ketika beliau tidak bisa bangun malam, beliau mengqadha' salat malam beliau di waktu duha dengan menambahkan 1 rakaat dan menggenapkan jumlah rakaat salat beliau. Ini adalah teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi salat rawatib disyariatkan untuk diqadha' meskipun dia hanya sunnah hukumnya. Kemudian salat malam jika itu merupakan kebiasaan kita setiap hari, yang sudah menjadi wirid malam kita setiap hari, dan itu adalah sebuah nikmat yang sangat agung. Masya Allah, kita pantas iri dengan Ibu Ida dalam hal ini, ya. Kalau seandainya sudah menjadi kebiasaan, maka
hendaknya ibu juga mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengqadha salat malam di waktu duha dengan menambahkan 1 rakaat. Kalau wirid malam ibu, kebiasaan salat malam ibu adalah misalnya 5 rakaat, maka berarti ditambahkan menjadi 6 rakaat. Kalau 7 rakaat menjadi 8 rakaat dan seterusnya. Atau kalau 3 rakaat menjadi 4 rakaat. Ini adalah contoh dari Rasulullah SAW. Jadi beliau mengqadha salat malam beliau, meskipun salat malam itu hukumnya sunnah saja, ya. Meskipun salat malam itu hukumnya sunnah saja. Ya, ini tentang salat malam. Kemudian yang kedua tentang Hadiah, Ustaz. tentang hadiah, ya. Jadi kalau tadi ibu menyebutkan bahwasanya tidak ada kebiasaan memberi upah kepada orang yang membantu atau rewang, ya, membantu tetangga yang sedang ada hajat, ya, maka kemungkinannya adalah uang tersebut adalah uang hadiah atau uang sedekah. Dan keduanya boleh untuk diterima. Kalau itu hadiah, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan tahadau, tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Dan beliau melarang orang untuk menolak hadiah, ya, karena hadiah itu maksudnya baik. Hadiah itu untuk menumbuhkan cinta di antara sesama umat Islam, maka jangan ditolak. Silakan diterima, dan kalau itu sedekah juga, sedekah boleh diterima, apalagi kalau ibu merasa termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat dan sedekah itu. Ya, jadi insya Allah tidak apa-apa, ya. Dan Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kalau ada harta yang datang kepada kita tanpa kita tanpa kita punya keinginan yang kuat, ya, atau meminta uang tersebut, ya, tapi ya datang dengan sendirinya tanpa kita memintanya, maka kita dianjurkan oleh beliau untuk menerima hadiah atau uang tersebut, ya. Jadi silahkan diambil saja dan tidak perlu dikembalikan. Allahu taala alam. Baik, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu Ida di Palembang, semoga bisa dipahami. Baik, kita kembali mengajak pemirsa untuk bertanya langsung berkaitan dengan fikih ibadah, bisa menghubungi nomor 0331 5446087. Kita bacakan soal yang berikutnya, Ustaz, dari Sayyid Ridho Rabbani di Sumatera Barat. Ustaz, bolehkah menggabungkan niat sholat Idul Fitri dengan sholat syuruk? Iya, jadi dalam sholat syuruk yang diminta dari seorang muslim adalah mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian setelah masuknya waktu duha, yaitu kurang lebih 1/4 jam setelah terbitnya matahari, dia bangun untuk sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat apa? Terserah, ya. Yang penting 2 rakaat. Jadi redaksi hadisnya seperti itu. Man sholal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syams thumma qama fa shalla rak'atain kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammah. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian dia bangun untuk sholat 2 rakaat, maka itu seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan oleh sebagian ulama, di antaranya Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi yang dituntut dari kita adalah mengakhiri amalan tersebut dengan sholat 2 rakaat apapun itu. Jadi 2 rakaat ini bisa sholat duha, bisa juga sholat subuh, sholat qobliyah subuh yang tadi tidak sempat kita lakukan pada waktunya, ya. Atau sholat malam yang tadi malam kita ketinggalan tidak bisa mengerjakannya. Yang penting sholat 2 rakaat. Ya, jadi atau sholat sunnah mutlak pun juga boleh. Yang penting kita mengakhiri ibadah itu dengan 2 rakaat, dan dengan begitu kita sudah mendapatkan pahala sholat syuruk insyaallah. Dan termasuk juga dalam hal ini adalah mengakhiri ibadah tersebut dengan sholat id, ya. Allahu taala alam. Kenapa? Karena sekali lagi hadisnya mutlak. Yang penting 2 rakaat, dan kita mengetahui bahwasanya sholat id adalah sholat 2 rakaat juga. Dan ini tentunya bisa terbayangkan, ya. Permasalahan ini bisa terbayangkan ketika sholat id dilakukan di masjid. Di masjid. Nah, jadi orang dari subuh sudah siap, dia sudah mandi, sudah siap-siap untuk sholat id, ya, dari subuh. Kemudian setelah subuh dia berzikir, membaca Al-Quran atau memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia mengakhiri dengan sholat
dengan sholat id tadi itu, ya maka itu terhitung sebagai sholat syuruk insyaallah. Meskipun kita mengetahui bahwasanya dalam sholat syuruk, ya, dalam sholat id tidak disyariatkan ada sholat qabliyah, ya, tidak ada sholat qabliyah sebelum sholat id, ya, dan ini tidak ada hubungannya dengan hal itu. Yang penting intinya dia sudah mengakhiri sholat subuh berjamaah, kemudian sholat 2 rakaat, sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan amalan yang ketiga adalah sholat 2 rakaat. Dan sholat id adalah sholat 2 rakaat juga. Jadi insya Allah itu cukup sebagai amalan untuk bisa mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna dan sempurna. Ya. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ya, berikutnya sudah terhubung penelpon yang bertanya, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, bersama siapa di mana? Pak Daulay di Pekanbaru. Oh ya, silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya melihat di televisi bahwa pada waktu sholat Jumat, sewaktu hati pembacakan khutbah yang pertama, itu jemaah umrah itu nampaknya melaksanakan tawaf tanpa duduk, mestinya kan harus mendengarkan khutbah. Nggak boleh berjalan-jalan tanpa mendengarkan khutbah, atau demikian budaya kalau di Masjidil Haram. Cukup Bapak. Setahu saya memang kalau khutbah dibacakan oleh khatib, jamaahnya mesti duduk mendengarkan khutbahnya. Baik, ya. Tapi kenyataannya saya lihat tidak seperti itu. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Yang dilihat siaran langsung Pak ya? Secara langsung. Pas sedang khutbah ya. Okay. Baik. Ya, terima kasih Bapak Daulay di Pekanbaru atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya, pada dasarnya tawaf itu bisa di waktu apa saja, ya. Bisa di waktu apa saja. Jadi tidak ada batasan waktu untuk tawaf. Namun ketika ada sebuah ibadah yang harus diikuti oleh semua orang, misalnya sholat wajib, ya. Sholat wajib, atau persisnya sholat wajib secara berjamaah, maka hendaknya semua orang berhenti dulu untuk mengikuti sholat jamaah tersebut. Ya, para wanita meskipun mereka tidak punya kewajiban untuk mengerjakan sholat fardhu secara berjamaah, ya, tapi termasuk adab adalah ketika orang-orang semuanya sudah di depan Ka'bah, ya, untuk mengerjakan sholat fardhu secara berjamaah, maka tidak sopan ya kalau mereka berjalan-jalan di hadapan orang yang sholat. Hanya masalahnya kadang-kadang memang ada sebagian orang yang tidak paham dengan adab dan hukum-hukum Islam, sehingga mereka melakukan hal yang tidak pantas seperti ini. Ya, jadi kita melihat bahwasanya seperti yang Bapak ceritakan tadi, biasanya kalau sholat jamaah sudah dimulai, maka semua kegiatan berhenti. Yang tawaf pun mereka akan masuk ke dalam shaf. Ya, demikian juga dalam khutbah Jumat seharusnya, ya, ketika khatib sudah naik ke mimbar, maka seharusnya mereka sudah berhenti untuk kemudian duduk mendengarkan khutbah Jumat tersebut. Meskipun barangkali mereka tidak wajib untuk sholat Jumat karena sedang dalam kondisi musafir. Ini termasuk adab, ya. Dan kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, mereka masih melakukan hal itu, ya, mungkin kalau kita mau husnudzon kepada mereka, ya, barangkali mereka tidak mengetahui adab seperti ini, ya. Atau barangkali mereka sedang menyelesaikan putaran terakhir tawaf mereka, barangkali, ya, Allahu a'lam, ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Kadang-kadang orang merasa, dia berpikir nanti kalau putus ini capek, ya, berkeliling di waktu yang sangat lama, maka akhirnya mereka menyelesaikan yang tersisa satu putaran atau dua putaran baru kemudian mereka duduk. Ya, bisa jadi bentuknya seperti itu, ya. Adapun kalau mereka terus, ya, baru mulai ketika khatib sudah berdiri, mereka baru mulai untuk tawaf, ya. Dan sepanjang khatib
berkhutbah dia masih jalan terus untuk tawaf ya, maka ini mengganggu ya, ini mengganggu karena orang fokus untuk mendengarkan khutbah, dan saat khutbah pun kita dilarang untuk berbicara kepada orang lain ya. Kita bahkan dilarang untuk mengatakan ansit, mengatakan diamlah, itu pun dilarang oleh Rasulullah SAW. Apalagi gerakan-gerakan ya di depan Ka'bah langsung, yang bisa jadi itu terjadi di depan khatib, maka ini tentunya akan sangat mengganggu para jamaah yang sedang menyimak khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib di Masjidil Haram. Ya demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ya, berikutnya sudah terhubung kepada penelpon berikutnya, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dengan Kadan dari Cianjur. Masya Allah, ahlan Pak Kadan. Gimana kabar Pak Kadan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya baik, silakan Bapak. Ya. Saya ingin menanyakan Ustaz tentang niat. Jadi kebiasaan di tempat saya itu para guru ngaji itu mengajarkan kepada muridnya itu niat itu seperti sholat. Niat itu katanya harus berbareng dengan takbiratul ihram, Ustaz. Terus ketika mandi janabah harus dibarengkan dengan mengguyurkan air ke kepala, ke badan. Terus ketika wudu pun harus dibarengkan dengan membasuh wajah, Ustaz. Apakah ada ulama yang berfatwa seperti itu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadan. Hafizakallah. Silakan Ustaz. Iya, niat adalah salah satu syarat sahnya amalan kita. Ya, jadi niat itu bukan bagian dari sholat kita atau wudhu kita atau haji dan umrah kita. Tapi dia adalah syarat ya, syarat yang harus hadir di hati kita sebelum kita memulai amalan. Jadi kalau para fuqaha kita menjelaskan seperti itu, jadi niat itu harus mengiringi awal amalan. Maka ini adalah kembali kepada definisi niat itu sendiri. Niat itu adalah tekad untuk melakukan suatu amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus dilakukan sebelum kita masuk dalam ibadah kita. Nah, maka ketika kita melakukannya bersama guyuran pertama mandi wajib, atau kita melakukan niat ini bersama gerakan atau rukun pertama dalam wudhu atau dalam sholat, ya maka itulah yang dimaksud dengan niat. Jadi niat itu sebelum sholat atau di awal sholat, sebelum wudhu atau di awal wudhu, ya sebelum mandi atau di awal mandi. Ya. Jadi itu kembali kepada definisi dari niat itu sendiri. Jadi kita diperintahkan untuk berniat. Maka kemudian dikembalikan niat itu apa? Niat itu apa ya? Niat itu adalah mengolah hati sebelum kita beramal, bahwasanya ini adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah niat. Jadi tentunya dengan definisi seperti ini, maka itu dilakukannya sebelum kita mengerjakan suatu ibadah atau di awal ibadah kita. Dan ada sebagian ibadah yang tidak harus di awal, ya, tapi bisa jadi di beberapa jam sebelumnya, seperti niat puasa. Ya, kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la siyama liman lam yubayyitin niyata minal lail. Tidak ada puasa bagi orang yang belum niat di malam hari. Nah, jadi niat puasa itu tidak harus ada di hati kita saat kita sedang sahur atau saat kita mau memasuki waktu subuh. Tapi kita bisa memasang niat di malam hari. Nah, sehingga ketika kita nggak sempat sahur pun, maka niat itu sudah kita lakukan. Ya, jadi yang seperti ini tidak di awal puasa, tapi di malam hari kita sudah melakukannya, dan ini sah menurut para ulama. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Kadan ya. Jadi dasarnya adalah definisi niat itu sendiri apa ya. Nah, karena kita diperintah untuk berniat, dan niat itu adalah mengolah hati bahwasanya kita ingin ibadah tertentu karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu tentunya harus dilakukan sebelum kita masuk dalam amalan ibadah kita. Ya, itu. Cukup Ustaz. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ya, sudah ada penelpon yang menunggu, Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak siapa di mana? Pak Iwan Bintaro. Silakan Bapak. Ini mau tanya, sekarang kan di Mekah tuh udah mulai lagi orang tawaf ya Pak ya, umroh. Nah tuh, tapi saya lihat kok imam waktu sholat kok nggak kelihatan imam di mana. Biasa kan di depan samping Ka'bah paling depan. Sekarang nggak kelihatan gitu. Atau kemarin saya lihat di TV disorot, tapi nggak di dekat Ka'bah saya lihat. Tapi di belakangnya ada polisi-polisi aja makmum dibolehkan. Oh, makmum itu di depan dari imam gitu. Iya. Yang pertama. Yang kedua mengenai zakat, boleh nggak uang zakat itu kita belikan beras, lantas kita bagikan ke yang membutuhkan. Dan ada lagi yang kita kasih ke ada saudara yang udah yatim, kita bayar uang kuliahnya. Boleh nggak tuh? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iwan di Bintaro. Silakan Ustaz. Ya, yang pertama tentang sholat jamaah di Masjidil Haram ya. Masya Allah, ini di antara nikmat yang Allah berikan pada zaman kita adalah kita bisa mengikuti siaran langsung Masjidil Haram ya, langsung ya. Kita bisa membangun kerinduan kita ke Ka'bah ya dengan melihat ya, atau memperbesar cita-cita kita dengan sering melihat Ka'bah ya, karena pemandangan ini sebenarnya sangat berkesan ya, sangat memotivasi kita untuk suatu saat kita bisa berkunjung ke sana juga. Dan memang salat jamaah di Masjidil Haram itu imamnya tidak selalu mepet dengan masjid, tidak selalu mepet dengan Ka'bah. Nah, jadi kadang ada saat-saat tertentu di mana imamnya agak mundur ke belakang. Seperti misalnya di saat normal sebelum ada pandemi Pak ya, sebelum ada pandemi itu kalau sholat taraweh itu senantiasa imamnya agak di belakang, tidak di depan Ka'bah persis. Kenapa? Karena saat sholat taraweh yang merupakan sholat sunnah, maka lintasan tawaf itu tetap dipakai untuk tawaf. Jadi takmir masjid tidak ingin menghalangi mereka untuk tawaf, karena mereka tidak wajib untuk sholat berjamaah. Mereka sholat jamaah itu adalah sholat tarawih, dan hukumnya hanya sunnah saja. Jadi tetap diberikan kesempatan untuk tawaf bagi mereka yang umroh, bagi mereka yang sedang umroh. Ya, jadi memang tidak selalu di depan Ka'bah persis. Bahkan dalam sholat jamaah pun kadang-kadang imamnya agak mundur ke belakang. Ya, dan saat imam mundur agak ke belakang ini, maka mereka yang sholat berjamaah di arah yang sama dengan imam, mereka tidak boleh berada di depan imam. Tapi mereka yang sholat di arah yang lain, ya, karena Ka'bah itu kan segi 4, jadi ada yang di belakang imam persis, maka ini tidak boleh mendahului imam yang satu arah dengan imam. Tapi mereka yang ada di arah sebelah sana, sebelah depan imam, di seberang imam, atau di sebelah kiri imam, maka tidak masalah mereka sholat di depan Ka'bah langsung. Nah, jadi penjelasan ulama seperti itu. Jadi yang tidak boleh untuk berada di depan imam adalah yang ada di arah imam persis. Adapun yang di arah lain, maka mereka boleh untuk mengikuti jamaah tersebut meskipun langsung di depan Ka'bah ya. Demikian, jadi itu tidak ada masalah. Yang kedua, uang zakat dibelikan beras, Ustaz. Ya, kemudian zakat itu diberikan sesuai dengan harta yang kita zakati. Kalau kita zakat padi, ya zakat pertanian seperti padi atau jagung, maka kita memberikannya berupa padi atau jagung. Kalau kita zakat binatang ternak, maka kita berikan dalam bentuk binatang ternak. Demikian juga kalau zakatnya adalah zakat mal, zakat uang, maka kita memberikannya dalam bentuk uang. Ya, demikian juga dalam zakat fitrah atau zakat fitri. Ya, karena Nabi Muhammad SAW mewajibkannya dalam bentuk beras atau dalam bentuk makanan pokok, maka kita juga memberikannya dalam bentuk makanan pokok. Ya, jadi ini tidak boleh untuk diganti dengan yang lain ya, dari beras menjadi uang atau uang menjadi beras, kecuali jika ada maslahat yang jelas, ya, maslahat yang jelas besar kelihatan. Kalau misalnya nggak diberikan dalam bentuk beras, misalnya akan rusak atau tidak bisa dipakai dan lain sebagainya, ya, misalnya. Ya. Jadi pada dasarnya harus berupa
harta yang kita zakati. Kalau uang, kalau beras, kalau binatang ternak. Ya, kecuali jika ada maslahat besar yang membuat kita mengubah harta yang kita zakati menjadi wujud lain. Ada satu lagi yang Kelas sudah. Oh ya, tentang kuliah untuk kuliah ya. Ya, kalau seandainya saudara atau ponakan yang kita berikan zakat adalah orang miskin atau fakir ya, atau salah satu dari 8 kelompok penerima zakat, fakir miskin punya utang ya, atau budak kalau seandainya budak masih ada ya, dan sampai yang 8 asnaf ya, maka tidak masalah kita memberikannya kepada mereka. Dan yang penting mereka bukan termasuk keluarga yang menjadi tanggungan kita. Jadi bukan keluarga kecil, bukan anak bapak ya, bukan istri bapak ya, maka zakat boleh diberikan kepada orang-orang terdekat. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya di situ ada zakat plus silaturahim ya. Ya, dan tidak masalah kita membantu mereka untuk bayar kuliah dari uang tersebut, karena mereka adalah orang yang berhak untuk mendapatkan zakat karena fakir atau miskin misalnya, dan kita melihat bahwasanya maslahat yang paling besar bagi dia adalah dengan memenuhi kebutuhan pembayaran kuliahnya. Jadi tidak masalah insyaallah. Bahkan lebih afdol gitu saja kepada keluarga gitu. Iya betul, karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya zakat yang seperti itu atau sedekah yang seperti itu menggabungkan antara dua hal sekaligus. Jadi zakat yang menjadi kewajiban kita sudah gugur, kemudian kita juga mendapatkan pahala silaturahim ya, menyambung tali kekerabatan yang merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam agama kita. Ya. Jazakallah khair Ustaz jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ya, berikutnya sudah ada penelpon yang terhubung Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Rasmini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sehubungan dengan pertanyaan saya yang lalu. Terjawab semuanya. Bilangnya Ustaz, banyak yang tanya belum dijawab semua. Iya. Yang saya tanyakan kan, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan dibaca dalam buku itu kan 100 kali kan. Kalau yang saya tanyakan kan di zikir pagi Bu ya? Buku zikir pagi atau gimana Ibu? Iya, di situ kan dicantumkan 100 kali. Okay. Itu yang dimaksud harus sekaligus 100 kali apa bisa dibaca sehari. Terus yang kedua, kalau menghafal hadis 40 hadis itu katanya akan dibangkitkan besok bersama siapa saya lupa. Hadis yang seperti apa? Kalau seperti orang awam seperti saya ini bagaimana caranya? Yang mana bukunya? Terus kalau mengucapkan la ilaha illallah di dalam hati atau cuma di dalam mulut itu bagaimana? Bisa apa enggak? Mengucapkan apa Bu? La ilaha illallah dalam mulut? Atau dalam hati saja. Oke. Namanya sambil tiduran. Tapi mulut tertutup. Itu apa bisa apa enggak? Saya kadang-kadang itu apa jadi amal apa enggak? Apa mengada-ada apa enggak? Ya cukup sekian. Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rasmi di Pacitan. Silakan Ustaz. Iya, jadi zikir pagi atau petang itu diucapkan di pagi hari atau di petang hari, Bu ya. Jadi kalau dalam satu duduk misalnya kita belum sempat untuk menyelesaikan la ilaha illallah yang 100 kali tadi itu ya, maka selagi kita masih di pagi hari, ya misalnya habis subuh baru sempat untuk membaca 10 kali misalnya. Nah, nanti setelah kita membereskan pekerjaan rumah jam 6, jam setengah 7 kita masih kita sudah agak kosong lagi misalnya, maka boleh zikir yang belum selesai tadi diteruskan di pagi hari itu, meskipun tidak di satu majelis ya. Demikian juga di sore hari kalau ada sebagian zikir yang sempat kita lakukan setelah asar langsung, kemudian karena waktu yang terbatas kita baru bisa menyelesaikan yang lain setelah maghrib misalnya atau sebelum maghrib, maka tidak masalah kita pecah menjadi dua, karena itu masih termasuk waktu pagi atau waktu sore. Dan zikir yang
disebutkan dalam kitab yang ibu baca adalah zikir-zikir pagi dan sore ya. Maka tidak harus di satu majelis, tidak harus di 5 menit atau 10 menit tertentu, waktunya longgar selagi itu masih pagi atau sore hari. Jadi seperti itu, dan itu hukumnya adalah sunnah tentunya ya. Kalau kita tidak mampu 100 maka bisa semampu kita, bisa 50, bisa 40, dan semuanya adalah baik. Semuanya adalah baik, dan di waktu yang lain kita bisa mengucapkan zikir itu secara mutlak tanpa terbatas waktu pagi dan sore, karena la ilaha illallah adalah kalimah thayyibah, kalimat yang baik, zikir terbaik yang kita bisa membacanya kapanpun ya. Ustaz, sedikit tambahan, jadi yang kan 100 kali tiap hari itu nggak harus 100 kali gitu Ustaz ya, semampu kita gitu untuk mendapatkan keutamaannya gitu Ustaz. Iya, jadi zikir pagi tentunya kalau kita bisa ya, kalau kita bisa kita selesaikan 100 kali sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita tidak mampu untuk melakukannya, ya ini bukan karena kita ingin menciptakan jumlah baru ya, bukan maksudnya sudah ini kita berbeda dengan 100 kali. Saya nggak mampu, bisanya cuma 20 atau 30 kali karena waktu yang terbatas. Tentunya tidak sama dengan mereka yang mengatakan, oh saya bisa punya jumlah yang lebih baik, meyakini ini sesuatu yang kita yakini lebih afdal daripada contohnya Rasulullah SAW. Meskipun lebih banyak, misalnya kita misalnya menambah menjadi 200 kali dan kita meyakini ini lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan terus menerus kita pakai angka 200 ini nggak boleh gitu. Tidak boleh. Tapi di sini adalah orang yang tidak mampu ya, dia ingin 100 tapi karena waktu yang terbatas akhirnya dia hanya bisa 10 atau 20. Maka kita katakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa yang tidak bisa dilakukan semuanya kita lakukan sebagian. Ya, seperti itu. Baik. Yang kedua, keutamaan menghafal 40 hadis. Ya, jadi hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan menghimpun atau menghafal 40 hadis, ya ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Muqaddimah Arba'in Nawawiyah, sanadnya lemah, jadi tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Ya, makanya beliau mengatakan bukan itu hal utama yang membuat saya mengarang Arba'in Nawawiyah. Ya, beliau mengatakan itu seingat saya hadisnya lemah ya. Maka bukan itu yang menjadi dorongan utama beliau, tapi beliau ingin mengumpulkan hadis yang paling penting agar bisa dibaca oleh umat Islam. Dan praktiknya memang ada banyak ulama yang menghimpun 40 hadis atau lebih sedikit, kadang ada yang 42, ada yang sampai 50 ya. Bukan karena mereka meyakini kesahihan hadis itu, tapi mereka istiqnas, artinya sekedar sebagai dalil tambahan gitu. Jadi niat utamanya adalah menghafal hadis, ya bagus saja menghafal 30, 40 bagus. Tapi karena ada penyebutan angka 40 di hadis yang meskipun itu dilemahkan oleh para ulama, maka mereka menjadikannya sebagai dalil tambahan saja, bukan sebagai dalil utama. Seperti yang dilakukan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kalau ibu juga ingin menghafal ya, hadis 40 hadis ya, yang bisa menjadi salah satu amalan kebaikan ibu di akhirat kelak, maka saya rekomendasikan hadis Arba'in Nawawiyah, ya, hadis yang 42 yang dihimpun oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan isinya adalah hadis-hadis pokok dalam agama. Beliau menyebutnya Al-Arba'un fi mabanil Islam wa qawaidil ahkam. 40 hadis tentang dasar Islam ya, dan pokok-pokok hukum Islam. Nah, beliau menamakannya seperti itu. Jadi ini adalah kitab Arba'in yang paling terkenal. Jadi Arba'in itu banyak, tapi yang paling terkenal adalah Arba'innya Imam Nawawi. Maka ibu bisa memulai dengan Arba'in yang paling penting ini dahulu. InsyaAllah itu bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang Islam secara global itu seperti apa sih ya. InsyaAllah hadis-hadis paling penting dalam Islam ada di situ semuanya. Yang ketiga berarti Ustaz, zikir yang mulut tertutup ketika mengucapkannya. Iya, jadi yang disebut dengan zikir ya, dalam arti menyebut Allah adalah dengan menggerakkan lidah, dengan menggerakkan lisan kita. Itu yang disebut sebagai qiraah atau zikir ya. Jadi kita menggerakkan lidah kita. La ilaha illallah ya, mulut kita bergerak ya. Dan karenanya
Nabi Muhammad SAW dalam salat beliau disebutkan oleh para sahabat jenggot beliau naik turun. Ya, kenapa? Karena beliau tidak membaca dalam hati, beliau menggerakkan lidah beliau sehingga jenggot beliau ikut naik turun bergerak. Ya, jadi itu adalah zikir yang paling utama. Namun ada juga jenis yang kedua yaitu zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu zikir dalam hati. Jadi ini termasuk amalan hati, mengingat keagungan Allah, mengingat pengesaan Allah Subhanahu wa taala, mengingat keesaannya, mengingat sifat-sifat Allah yang mulia, ya, dengan tafakkur, ya, dengan tadabbur. Kita mentadabburi keagungan Allah, kebesarannya. Ini adalah amalan hati, ya, amalan hati yang juga ibadah. Jadi kalau kita berbicara tentang zikir dan qiraah, maka itu harus dilakukan dengan menggerakkan lidah. Tapi kalau yang kita maksud adalah amalan yang lain, ya, berupa zikir yang diartikan mengingat. Jadi zikir itu punya dua arti. Ada zikir menyebut atau memuji Allah, ada zikir yang artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita misalnya sebelum tidur, ya, kita merenung tentang la ilaha illallah, tentang subhanallah, alhamdulillah, ya. Meskipun tanpa kita mengucapkan dalam lidah kita, maka itu adalah ibadah yang lain. Itu adalah zikir dalam arti yang lain. Itu zikir qalbi, zikir hati, bukan zikir mulut, ya. Jadi itu juga adalah ibadah yang lain, ya, yang juga disyariatkan dalam agama kita, dan ini juga termasuk amalan hati, ya, yang beberapa kali ditanyakan oleh Ibu Rosmini dari Pacitan, ya. Itu pun juga termasuk amalan hati yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Sudah cukup, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ya, berikutnya sudah terhubung kepada penelpon, Ustaz. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, bersama siapa di mana? Syahruddin, Pak, di Padang, Sumatera Barat. Ya, silakan Bapak. Pasaman, ya. Ya, silakan Bapak. Gini Pak, kita melaksanakan puasa, kalau puasa yang wajib gitu Pak, kan? Ya, silakan Bapak. Kalau sholat kita lah tidak terlaksana dengan sempurna, apakah diterima puasa kita itu Pak? Ya, jadi maksudnya tidak sempurna itu maksudnya tidak khusyuk atau bolong-bolong sholatnya Pak? Oh iya, bolong-bolong gitu Pak. Ya, oke. Cukup Bapak. Iya Pak, udah Pak. Ya, terima kasih Bapak Sarudin di Pasaman, Sumatera Barat. Ya, silakan Ustaz. Iya, Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu, ya, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma kunna nara syai'an minal amali tarkuhu kufrun illa shalah." Kami dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat ada suatu amalan yang jika ditinggalkan itu menjadi kekufuran kecuali hanya salat. Ini penjelasan Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu. Jadi umum di kalangan para sahabat bahwasanya mereka melihat meninggalkan salat itu kufur. Maksudnya kafir dan mengeluarkan orang dari Islam. Tapi ini bukan permasalahan yang disepakati oleh para ulama. Ada sebagian yang memahami bahwasanya kufur dalam athar ini juga kufur dalam sabda Nabi Muhammad SAW, faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Ini adalah kafir kecil. Nah, tapi ada sebagian ulama juga yang memahami itu adalah kafir besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Intinya mereka yang mengatakan bahwasanya meninggalkan salat itu tidak kafir pun, ya, seperti Imam Syafi'i, mereka menganggap itu sebagai dosa yang sangat besar. Bahkan beliau mengatakan hukumannya dibunuh juga. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Intinya meninggalkan salat adalah sesuatu yang luar biasa. Ini termasuk dosa paling besar dalam Islam. Jadi orang tidak puasa itu parah. Tapi para ulama mengatakan itu tidak mengeluarkan orang dari Islam. Meninggalkan zakat, jika sudah wajib zakatnya, itu juga parah, dosa besar. Tapi para ulama mengatakan itu tidak mengeluarkan orang dari Islam. Tidak haji padahal sudah wajib, sudah mampu, itu juga parah. Tapi kalau
dia tidak haji padahal sudah mampu, itu tidak membuat orang tersebut keluar dari Islam. Tapi kalau ada orang yang sudah baligh, ya, dia tidak sholat, meninggalkan sholat meskipun masih melakukan sebagian, maka ini hukumnya kafir menurut sebagian ulama. Sekali lagi, menurut sebagian ulama. Maka berdasarkan pendapat sebagian ulama ini, orang yang puasa tapi dia tidak sholat, itu lucu, Pak. Aneh. Karena meninggalkan puasa itu lebih ringan daripada meninggalkan sholat menurut para ulama. Dan bagi mereka yang mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat itu kafir, maka berarti nggak ada gunanya orang berpuasa. Ya, puasanya sia-sia. Tapi sekali lagi ini adalah pendapat sebagian ulama dan pendapat ini sangat kuat sebenarnya. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat itu tidak kafir. Nah, berdasarkan pendapat ini, maka orang yang berpuasa, ya dia puasa full Ramadan, ya, tapi sholatnya masih bolong-bolong, ya maka dia tidak kafir dengan hal ini. Ya, berarti ya itu semuanya akan menjadi amalan dia nanti. Akan menjadi amalan dia. Bisa jadi puasa dia di bulan Ramadan akan membantu dia, ya, untuk menutupi dosa-dosa dia karena tidak sholat. Ya tentunya tidak sholat itu parah, ya, dan dosa besar. Bisa jadi dengan melakukan banyak ibadah yang lain, ya. Misalnya puasa Ramadan, kemudian zakat yang wajib, ya, haji jika dia mampu, ya, maka itu bisa menambah timbangan amalan kebaikan dia. Nah, jadi menurut pendapat yang kedua, ya ini masih bisa diterima. Ini sama-sama amalan dan nanti akan ditimbang mana yang lebih banyak, apakah kebaikan dia atau keburukan dia, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Tapi terlepas dari perbedaan pendapat itu, ya, semua ulama sepakat bahwasanya meninggalkan sholat itu adalah dosa yang sangat besar. Nah, jadi hendaknya hal itu dihindari. Dan kalau kita ingin memperbaiki diri, maka perbaiki sholat dahulu sebelum ibadah-ibadah yang lain. Karena sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab. Dia adalah tiang agama. Dia adalah ibadah yang kalau kita menjaga ibadah ini, maka insya Allah yang lain akan ikut baik, insya Allah. Kalau sholat kita baik, maka yang lain akan ikut baik. Nah, jadi hendaknya kita hati-hati dengan meninggalkan sholat dan jangan sampai terjadi di tengah-tengah keluarga kita, karena konsekuensinya sangat-sangat berat. Nah, cukup saja, Masya Allah. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, Bapak Sarudin, semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya penelpon terakhir seperti ini, kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Hamba Allah dari Bogor, Pak. Silakan Bapak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Anas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami baik, Pak. Semoga Bapak juga di Bogor. Alhamdulillah, doakan Pak Ustaz dan anak keluarga semua pada sehat semua dalam lindungan Allah. Ya. Silakan Bapak, pertanyaannya. Ini Pak Ustaz, di masjid kami, singkat saja Pak Ustaz, di masjid kami awalnya ini masjid tadinya sholat ini menghadap lurus Pak Ustaz, kiblatnya lurus tadinya nih. Dan terus ada dari jamaah masjid pengen diukur, akhirnya diukur lah, begitu diukur sama Departemen Agama, ternyata agak belok ke kanan, Pak Ustaz, gitu gambaran, agak sedikit ke kanan. Yeah. Nah, ternyata bertambah tahun, umat bertambah banyak, jemaah bertambah banyak. Ini ada rencana perluasan masjid, Pak Ustaz. Yeah. Perluasan masjid. Nah, ternyata kalau diikuti ini dengan miring. Departemen Agama tadi, ini posisinya perluasan ini banyak kebuang buat sholatnya Pak Ustaz. Artinya tempat imam jadi masuk ke kanan. Nah, jadi yang ingin kami tanyakan, nah ini kalau umpama dibalikan ke dalam posisi seperti semula dengan kalau menurut kami pemahaman kami yaitu Masjidil Haram, yaitu kalau umpama kita sholat di luar Masjidil Haram, kita sholat kan menghadap ke arah sana, tapi kalau kita dalam Ka'bah, sholat itu menghadap kepada Ka'bah. Tolong penjelasannya Pak Ustaz. Jadi gimana baiknya supaya apa emang boleh dibalikan kepada keadaan seperti semula ya? Bisa ditanya Pak. Ya, secara singkat Rasulullah SAW mengatakan ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah.
Ya, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Arah antara barat dan timur itu adalah kiblat. Mulai berbicara dalam konteks Madinah. Madinah itu terletak di sebelah utara Mekah. Jadi para penduduk Madinah menghadap ke arah selatan. Nah, apakah harus persis menghadap ke arah kiblat? Jawabannya tidak. Yang penting adalah arah mata angin utama, yaitu menghadap ke arah selatan. Ini bagi penduduk Madinah. Maka beliau mengatakan semua arah antara barat dan timur itu adalah kiblat. Jadi ketika penduduk Madinah menghadap ke arah selatan, maka arah tenggara ya itu boleh. Arah barat daya juga boleh. Arah selatan persis juga boleh. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan semua arah antara timur dengan barat itu bisa menjadi kiblatnya penduduk Madinah. Sama kita dengan kita di Indonesia, kita arah mata angin utama kita untuk menuju ke Mekah menuju Ka'bah adalah arah barat. Ya. Maka bisa kita kiaskan dengan mengatakan bahwasanya semua arah antara utara dengan selatan adalah kiblat bagi penduduk Indonesia. Jadi bisa persis menghadap ke arah Ka'bah, yaitu di arah barat laut kita. Bisa juga menghadap ke arah barat lurus, bahkan masih juga dengan menghadap ke arah barat daya. Ya, karena semua arah antara selatan dengan utara bagi penduduk Indonesia adalah bisa menjadi kiblat. Makanya kalau untuk maslahat seperti yang disebutkan tadi ya, kalau kita geser ke arah barat laut maka tanahnya berkurang ya, jadi tidak bisa menampung jamaah, padahal jamaah semakin banyak. Juga masyarakat situ belum mampu untuk misalnya meninggikan masjid menjadi lantai kedua atau lantai ketiga ya, maka tidak masalah bagi mereka untuk membuat arah masjid tersebut menuju ke arah barat lurus ya. Jadi itu tidak apa-apa berdasarkan keterangan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Ya demikian, Allahu a'lam. Dan silahkan dibahas bersama ya, bersama takmir masjid ya, bersama masyarakat di sana. Semoga nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi intinya kedua-duanya boleh. Silahkan ditimbang mana yang lebih maslahat untuk semuanya. Ya, demikian, Allahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami karena waktu batasi kita saat masyaallah tanpa terasa 1 jam kurang lebih bersama-sama kita istifadah dengan antum. Semoga apa yang kita dapatkan kita pelajari bermanfaat dan bisa kembali berjumpa di pertemuan berikutnya insyaallah Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja berada, terima kasih atas kebersamaan semua dan mohon maaf kepada pemirsa yang belum bisa kita jawab pertanyaannya, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?